Direktur Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATER) BPN Kabupaten Buleleng, Agus Sapriawan membenarkan adanya gugatan dilayangkan kepada pihaknya oleh Desi Adat Pengasulan terkait sengketa tanah milik Desi Adat dengan warga Banjar Dinas Kauman dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PDSL. Diketahui sebelumnya adanya gugatan tersebut merupakan hasil kesepakatan dari Paruman Agung Desi Adat Pengasulan menggugat Kepala BPN Buleleng dan Perbekal Desa Pengasulan Putu Widyasmita ke Pengadilan Negeri Singaraja atas dugaan perbuatan melawan hukum meloloskan pengajuan 329 pemohon dari warga Banjar Dinas Kauman atas tanah hak milik Desa Adat Pengasulan dalam program PDSL. Selain BPN Buleleng, Perbekal Pengasulan juga ikut kami gugat. Mereka kami duga telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dengan ratusan pemohon PDSL mensertifikatkan tanah milik Desa Adat Pengasulan menjadi hak milik perorangan. Masalah ini juga sudah kami laporkan ke Polres Buleleng. Papar Ikomang Sutrisnesa selaku koordinator tim hukum dari Lembaga Bantuan Hukum LBH Bali Metangi Potong Taksi Bali. Usai Paruman Agung Desa Adat Pengasulan Kecamatan Ceririt Kabupaten Buleleng di Balai Desa Adat Pengasulan Sabtu 22 Juli 2023. Dalam Paruman Agung Desa Adat Pengasulan dihadiri oleh sebanyak 151 warga desa adat tersebut juga diungkapkan dalam proses PDSL pengajuan 3 Banjar adat yaitu Banjar Purwo, Banjar Pale, dan Banjar Sari berjalan dengan sesuai prosedur melibatkan desa adat dan desa dinas. Namun, ratusan pemohon dari Banjar Dinas Kauman yang termasuk dalam wewidangan Desa Adat Pengasulan malah mengajukan permohonan sebagai hak milik perorangan. Curiga akan adanya kejanggalan. Akhirnya pihak desa adat berusaha mencari tahu dan ditemukanlah fakta adanya surat permohonan percepatan pengurusan PDSL tanah milik pribadi yang dikeluarkan Perbekal Desa Pengasulan ke BPN. Surat dianggap telah melampaui batas kewenangan. Dikatakan juga bahwa semua pengajuan PDSL tanah milik perorangan dari Banjar Kauman itu ditandatangani langsung Perbekal Desa Pengasulan. Hal itu baru diketahui Desa Adat ketika BPN Buleleng menempelkan pengumuman data fisik dan data yuridis di kantor Perbekal Desa Pengasulan secara sembunyi-sembunyi. Syukur kami dari Desa Adat mengetahui jika tidak dalam 14 hari lewat sertifikat hak milik pasti akan terbit. Bendesa kemudian mengajukan keberatan ke BPN sehingga dari sana masalah ini muncul. Selanjutnya diungkapkan bahwa Perbekal ikut mengetahui dalam pembuatan registrasi segala persyaratan dan ikut secara aktif mengawal percepatan proses pensertifikatan tanah hak milik atas tanah Desa Adat Pengasulan tersebut, di mana hal ini selaku ditolak oleh Perbekal dan Kepala Desa Pengasulan sebelumnya. Di kesempatan yang sama, juru bendesa Desa Adat Pengasulan Inyoman Murah menambahkan pihaknya Desa Adat telah berkali-kali mengundang pihak desa dinas untuk berkoordinasi dan ikut dalam paruman Desa Adat tidak pernah hadir. Desa Adat menyetujui 2 alternatif ditawarkan BPN Buleleng, yakni pertama, sertifikat atas nama Desa Adat dengan keterangan nama pemohon yang menempati, dan kedua, atas nama pemohon namun diberikan keterangan bahwa tanah yang ditempati oleh tanah pekarangan milik Desa Adat. Anehnya pihak pemohon dan Perbekal malah ngotot menolak. Kami tidak melarang pensertifikatan atau menolak PDSL, namun 2 alternatif tersebut sudah dijalankan di hampir setiap Desa Adat di Bali. PDSL ini juga memberikan pengakuan bahwa yang ditempati adalah tanah Druyen Desa Adat, sementara Krame diberikan ruang untuk menempati. Sementara itu, terkait permasalahan yang terjadi, Putu Widyasmita selaku Perbekal Desa Pengasulan membantah adanya pernyataan-pernyataan tersebut. Menurutnya, apa yang disampaikan pihak Desa Adat tidak benar adanya dan mengatakan sudah ada kesepakatan terkait polemik PDSL tersebut. Lebih lanjut, dirinya mempertanyakan terkait perbuatan melawan hukum yang dilaporkan Desa Adat dan menyatakan seharusnya permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cara duduk bersama. Dari Desa Pengasulan,
Tim Liputan Bali Jani melaporkan. Menjadikan itu menjadi sebuah kekuatan bahwa pengakuan terhadap wilayah Wewidangan Banjar Kauman itu adalah wilayah yang sah dari Desa Adat Pengastulan. Kalau dihubungkan dengan ini kan awik-awik ini ranahnya Desa Adat, kemudian dihubungkan dengan undang-undang formal, kemudian apa hubungannya gitu ya? Apakah kuat awik-awik kita? Sangat-sangat kuat. Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 mengenai Provinsi Bali, itu luar biasa. Desa adat itu diakui secara undang-undang, secara formal undang-undang bahwa desa adat itu diakui desa adat dan subak. Demikian juga Perda Nomor 4 Tahun 2019. Itu kekuatan desa adat diakui dengan pengayomnya adalah Undang-Undang Dasar Pasal 18B. Inilah menjadi kekuatan kita untuk melakukan gugatan. Nah, tadi sudah disebutkan sama Juru Desa apa upaya hukum yang kita lakukan. Pertama, kita lakukan upaya hukum perdata. Siapa yang kita gugat? Karena besarnya yang melakukan permohonan, kemudian ujungnya adalah perbekal. Yang kita gugat adalah perbekal Desa Pengastulan. Karena perbekal semuanya menandatangani permohonan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, perbekal tidak atau sama sekali tidak berkoordinasi dengan desa adat untuk berkoordinasi untuk program PTSL ini, sama sekali. Dari undangan-undangan yang sudah diberikan oleh Juru Bendesa Projuru Adat Ruwene Nenten Rauhine tidak pernah berkoordinasi, tetapi muncul dia. Satu lagi surat yang paling vital yang dilakukan oleh perbekal Desa Pengastulan adalah mohon percepatan pensertifikatan hak milik ini. Ini yang menjadi catatan terlalu penyelewengan kewenangan di desa adat. Harusnya dia bersifat netral, harusnya dia berkoordinasi dengan desa adat, tetapi dia malah melakukan melakukan tindakan yang berlebihan dengan memohon percepatan kepada BPN di luar kewenangannya dia. Dan ini sempat diperingatkan oleh PJ Bupati karena hal itu tidak wewenang dilakukan sebagai seorang perbekal. Nah, ini yang menjadi dasar-dasar gugatan kita sebagai gugatan perbuatan melawan hukum di perdatanya. Dengan begitu kita akan gagalkan semua tanda tangan yang diberikan untuk diloloskan menjadi NIB, PBT untuk diteruskan menjadi sertifikat hak milik. Kemudian tergugat yang kedua di perdata adalah dari BPN sendiri. BPN di awalnya, tim BPN sudah menceritakan bahwa harus clear and clear ya, Juru Desa. Maksudnya clear and clear itu adalah antara dinas dan adat itu bersatu memberikan rekomendasi terhadap pensertifikatan tanah program PTSL ini. Tetapi apa yang terjadi? Hanya permohonan melalui perbekal Desa Adat Pengastulan saja. Itu pengumuman data yuridis dan data fisik dan yuridis yang ditempelkan tanggal 16 Desember 2022 itu dikeluarkan oleh BPN. Itu juga sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh BPN tanpa adanya koordinasi, tanpa ada tanda tangan dari Juru Bendesa sebagai pengawal adat, pengawal awik-awik desa adat, itu dikeluarkan pengumuman tersebut. Dengan demikian ada dua tergugat dalam upaya hukum perdata kita. Pertama adalah perbekal Desa Adat Pengastulan, yang kedua adalah BPN Kepala Kantor BPN Buleleng. Dan ini yang menjadi catatan kita bahwa BPN sendiri dalam
hasil mediasi yang terakhir mengharapkan dirinya digugat. Karena apa? Karena tidak berdaya oleh tekanan-tekanan yang terjadi di masyarakat. Ini harus dilakukan. Dan itu yang harus kita lakukan adalah menggugat dia di Pengadilan Negeri Singaraja. Terus upaya yang kedua adalah upaya pidana. Upaya pidana ini seperti yang diceritakan Juru Bendesa bahwa upaya pidana akan dipending dulu sebelum ada keputusan dari perdata seperti pemeriksaan terakhir. Tetapi apa yang kita laporkan sebenarnya di pidana? Sebanyak 329 pemohon dari Banjar Kauman itu kita laporkan. Karena ada indikasi, ada keterangan-keterangan palsu yang dimintakan kepada perbekal. Pertama, tentang sporadik atau penguasaan tempat atau penguasaan fisik terhadap bangunan dan tanahnya. Sudah kewedar oleh tetua-tetua dan lain sebagainya bahwa itu adalah wewidangan Desa Adat Pengastulan, tapi tetap dimohonkan dengan keterangan-keterangan yang kita duga palsu semua. Yang kedua adalah mengenai waris. Ada beberapa indikasi waris yang diwariskan itu adalah bangunan, bukan tanahnya. Tetapi dia memohon juga sebagai hak milik, sebagai memohon kepada BPN melalui perbekal, dengan tanda tangan perbekal akhirnya dapat dimajukan. Dari program PTSL yang ada di Desa Adat Pengastulan ini, setelah dilaporkan, setelah kita kaji bersama laporan dari Desa Adat di sini, kemudian kita kaji bahwa ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemohon. Pemohon itu ada di sini di Desa Adat Pengastulan itu ada 4 banjar. 4 banjar ini, banjar adat ada 3, ada 1 banjar dinas. Banjar adat ini sudah clear, ini sebenarnya sudah berkoordinasi untuk penerbitan PTSL, tapi Banjar Kauman sendiri yang mengajukan untuk PTSL itu menjadi hak milik. Dan kita sudah pelajari dokumen-dokumen dari Desa Adat, ternyata memang wewidangan Desa Adat itu termasuk Desa Adat di Banjar Dinas Kauman, wewidangan Desa Adatnya ada di sini. Dan dasarnya adalah awig-awig dari Desa Adat Pengastulan. Jelas terungkap bahwa Duen Desa itu ada di wewidangan di Desa Adat Pengastulan, ada di Banjar Kauman. Tadi Pak Juru mengatakan bahwa akan digugat secara perdata dan pidana, Pak. Dari perdata gimana, Pak? Perdata dengan fakta itu, kemudian ada pengajuan, kemudian segala pengajuan yang dilakukan oleh pemohon dari Banjar Kauman itu diloloskan atau diregistrasi oleh perbekal Desa Adat, perbekal Desa Pengastulan. Jadi tidak ada koordinasi sama sekali dengan Desa Adat. Jadi, siapa aja yang digugat, Pak? Yang digugat pertama adalah perbekal Desa Adat, kepala perbekal Desa Pengastulan. Yang kedua baru kepala BPN Kabupaten Buleleng. Karena ada 2 kaitannya. Kalau melihat dari perbuatan melawan hukum, disitulah letaknya, di mana perbekal. Apakah ada indikasi atau dugaan, Pak? Ya, ada dugaan. Makanya ada 2 kita laporkan. Upaya hukum perdatanya adalah gugatan mengenai perbuatan melawan hukumnya, sehingga muncul NIB, nomor induk bidang dan peta bidang tanah yang sudah dikeluarkan oleh BPN dan sudah ditempel tanggal 16 Desember 2022. Itu ada pengumuman data yuridis dan data fisik dan yuridis yang sudah memuat nama-nama, dan ada yang dimuat adalah permohonan mengenai hak milik. Inilah yang kita gugat. Gugatnya itu tergugat pertama adalah perbekal Desa Pengastulan, yang kedua adalah kepala BPN Kabupaten Buleleng. Kemudian di indikasi pidananya juga kita sudah laporkan ke Polres dan diterima oleh Polres, dan itu Dumas itu yang kita laporkan. Terlapor 1 adalah perbekal Desa Pengastulan, yang kedua adalah para pemohon. Ada 329 pemohon dari Banjar Kauman
kita sudah laporkan dan sudah diterbitkan surat mengenai Dumas ini tanggal berapa? 14 tanggal laporan tanggal 13, laporan pidananya tanggal 13, kemudian gugatan perdatanya tanggal 14. Kenapa masyarakat yang mengajukannya diajukan juga Pak pidananya Pak? Ya ada indikasi-indikasi, ada keterangan-keterangan palsu yang diungkapkan, kemudian baru perbekal menandatangani itu sebagai mengetahui dan meregistrasi dari permohonan-permohonan itu. Berarti perbuatan melawan hukum jadinya Pak ya? Ya, perbuatan melawan hukum. Kita kalau di pidana itu ada dugaan membuat surat palsu atau keterangan palsu. Ada yang lain sampaikan Pak terkait hal ini Pak? Ya, pada ini ya. Setelah kita melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Singaraja, BPN sudah secara resmi menghentikan program PTSL yang ada di Desa Adat Pengastulan pertanggal 20 Juli 2023 ini. Kendala apa namanya, mediasi kan 3 kali dilakukan. Ya. Kendala mediasinya itu apa yang dari? Ya, sebenarnya kami tidak menolak kalau misalnya disertifikatkan, tidak menolak, tetapi alurnya yang benar. Kemudian ada 2 alternatif yang sudah diberikan oleh BPN. Pertama, kopnya itu adalah milik Desa Adat Pengastulan, kemudian di bawahnya ada keterangan bahwa di penempatan siapa gitu. Kemudian atau namanya di atas, kemudian keterangannya ada di bawah. Itu sudah difokuskan bersama. Tapi tetap juga ditolak oleh dari pemohon. Dan anehnya perbekal juga ada di pihak di sana, tidak menyadari bahwa itu adalah memang penduduk desa. Jadi dasarnya Awig-awig. Druen desa yang dilinggihin Tamiu. Ada di Awig-awig. Secara historis mereka adalah pendatang. Secara historis. Kita juga punya sejarah desa Pengastulan. Itu bagaimana warga Tamiu ini datang, kemudian diberikan tanah dari leluhur kita yang menempati sekarang di Banyatong. Apa harapan Pak Jero nih Pak dengan satu sisi penegak hukum Pak, karena Pak dua gini Pak ajukan Pak, perdata dan pidana Pak. Ya, tujuan kami ini supaya semua celah hukum itu kami dapat laporkan. Perdatanya adalah mengenai perbuatan melawan hukum, sehingga tercipta sebuah dokumen-dokumen yang akan menerbitkan suatu hak. Jadi itu yang kita fokuskan di perdata, sehingga perdata menghasilkan bahwa apa yang ditandatangani oleh perbekal ini tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga PTSL yang berkaitan dengan tanah milik yang diajukan oleh Banjar Kauman itu dihentikan atau prosesnya diulang melalui prosedur yang benar dengan berkoordinasi dengan Desa Adat. Ini sama sekali tidak ada koordinasi dengan Desa Adat. Perbekal mengajukan sendiri hak permohonan PTSL ini. Jadi di situ letak dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perbekal Desa Pengastulan. Mungkin dari Taksi Bali Pak yang mengawal ini juga Pak, ada Pak? Ya, silakan. Oke, betul semua. Kami dari Taksu Bali, karena bagian pada visi misi kami adalah penguatan adat, perlindungan situs-situs yang ada di Bali, dan tentunya kami juga diperkuat oleh berbagai elemen yang ada, kemudian dari berbagai bidang, ada dari yayasan, ada dari pergerakan seniman dan lain-lainnya, dan salah satunya adalah di bidang hukum. Nah, bidang hukum kami dari Forkom Taksu Bali ada lembaga bantuan hukum dengan nama Bali Metangi, dan tim hukum kami yang dikomando oleh Pak Jero Komang Sutrisno ini membantu, karena dasarnya adalah pengaduan dari Desa Adat Pengastulan ke pihak Forkom Taksu Bali. Awalnya dari pengaduan. Nah, dari pengaduan di sana kami rapat, dan saya selaku Dewan Pembina meminta
dan menginstruksikan kepada bidang hukum kami yaitu Bali Metangi untuk membantu sekuat tenaga pemikiran bersama bagaimana kasus ini bisa diselesaikan dan membantu Desa Adat Pengasulan untuk bisa kembali ngajegang apa yang ada di awik-awik seperti itu. Mungkin dari itu bisa saya sampaikan, dan kami dari Taksu Bali dari berbagai elemen yang ada di Bali akan siap membantu Desa Adat Pengasulan. Apakah fenomena atau kasus ini akan jadi barometer atau provinsi ada kasus-kasus adat lainnya? Tentu, jika ini diloloskan, ini akan jadi acuan di daerah-daerah lain. Maka dari itu kami dari Forum Taksu Bali berbuat semampunya bagaimana proses ini bisa dibatalkan dan apa yang dari harapan dari Desa Adat Pengasulan ini bisa tercapai. Karena kalau ini bisa sampai lolos, ini ke tempat lain sebagai acuan, sebagai regulasi di belakang hari seperti itu. Di daerah-daerah lain karena ada pengajuan hal yang sama. Tentunya ini sangat membahayakan bagi kita yang ada di Bali. Sudah ada dasarnya Perda 4 2019 tentang juga adanya undang-undang Bali dan lanjut tentang sudah didasari oleh Undang-Undang Dasar 18B sudah jelas dinyatakan bagaimana pengakuan terhadap desa adat. Nah, itu yang perlu kami jaga seperti itu. Pada prinsip dari gini Forum Taksu Bali ini pasang badan hal ini Pak ya? Tentu kami dari berbagai elemen yang ada tergabung di Taksu Bali dan bagian-bagian di Taksu Bali utamanya di bidang hukum Bali Metangi akan kami kerahkan semua teman-teman yang tergabung, saudara-saudara kami yang tergabung di bidang hukum banyak di sana akan bersatu padu untuk bisa membantu Desa Adat Pengasulan. Ada tambahan dari Jero Desa terkait historis keberadaan warga Banjar Kauman ini di desa? Oke, yang kan mengacu pada awik. Di dalam awik ini kan ada 3 yang harus yang patuhi. Salah satunya adalah unsur perahyangan, pawongan dan permanen. Nah, karena Tetua Tiang itu dari dulu sudah menerimakan seperti itu. Jadi kalau memang unsur pawongannya ya enggak, dia bukan bagian daripada pawongan, karena dia sudah mempunyai paham yang beda dengan kita, dia sebagai muslim. Jadi kita tidak pernah menyentuh dia, walaupun ada aci-aci di desa yang itu sudah diperayaan, tidak pernah, karena itu sudah yang mau melestarikan penerimaan dari Tetua Tiang. Dengan adanya sekarang dia ada keinginan untuk memunculkan sertifikat pribadi, kita kan belajar dari tahapan per tahapan. 2017 sudah ditemukan oleh tim kuasa hukum yang di BPN pernah mengajukan atas nama pribadi, dan sangat jelas di sana warga Kauman ingin mengajukan sertifikat tanah adat menjadi pribadi dari Allah. Nah, 2018-2019 Kepala Desa Tiang pada waktu zaman Kuriase itu Ragane Bentan juga Ragane pernah juga dia mengajukan lagi dari Kauman, namun ditolak mentah-mentah pada saat itu. Tidak ada dokumentasinya nih, karena itu tidak berlanjut sampai di BPN karena sudah ditolak. Jadi Nike artinya semangat Tiang untuk menyikapi permasalahan ini, dan Tiang minta permohonan kepada kamu sekaligus untuk mendukung Jadi Tiang tetap minta pertimbangan melalui tahapan-tahapan yang kumpulkan ke desa untuk kecilnya yang tingkatkan lagi ke lebih maju. Nah, itu yang lebih besar. Tapi ini maju ini berdasarkan kesepakatan bersama Pak ya? Iya, kesepakatan kerama di sini. Oke, makasih Pak. Selamat siang Pak Makal. Maaf ya mengganggu kesibukan Pak Makal niki. Apa Makal niki terkait dalam artian satu sisi pengajuan PDSL yang diajukan oleh satu masyarakat di sini di Banjar Kauman Pak, itu loh. Satu poin katanya Pak, satu sisi tanpa adanya koordinasi dengan klien desa adat di sini Pak. Benar nggak Pak? Ya, Om Swastiastu, terkait dengan pernyataan Juru Desa itu tidak ada koordinasi, itu kemungkinan tidak benar ya. Karena dari awal sosialisasi BPN itu kita dari pemerintah desa sudah bersurat kepada BPD, dan BPD yang menggunakan sesuai dengan musyawarah desa itu. Nah, dari pertama musda sampai ketiga itu Juru Desa diwakilkan oleh wakilnya. Pertama pada saat sosialisasi beliau hadir dia tanpa kita bersurat, kan hadir dia pada saat musdes itulah diwakilkan oleh wakil. Dan terkait dengan permohonan sertifikat itu bukan dari Kauman saja,
keempat banjar ini memohon penerbitan sertifikat baik itu perorangan dan juga tanah PKD. Dan tiang selaku perbekel ya tidak bisa memutuskan bahwa itu tanah adat dan juga tanah perorangan, karena itu pihak BPN lah punya penilaian itu sendiri. Padahal BPN udah hadir ke sini juga. Ya. Dan kedua Pak Mekal, ini kan yang Pak diajukan oleh 329 ini Pak dilaporkan oleh salah satu ya istilahnya klan desa adat. Katanya Pak ada satu poin ya istilahnya menyalahi pada ini tanpa ada sepengetahuan daripada klan desa adat. Benar Pak? Ya, terkait dengan laporan itu ya, tiang kan hak daripada Pak Jero. Kalau tiang juga nggak terlalu ada permasalahan intern dengan beliau, ya itu mungkin hak daripada Jero Desa terkait dengan itu istilahnya melestarikan atau menjaga warisan leluhur. Nah, tapi kembali juga kalau kita di hukum nasional kita tidak bisa istilahnya serta-merta mengatasnamakan leluhur, tapi harus ada bukti nyata dari AW-AW. Kalau memang itu memang tanah adat harus dibuktikan dengan AW-AW. Nah, itu terus terkait dengan laporan itu, tiang juga nanti ya akan siap juga menyampaikan bukti-bukti dari awal mulai permohonan itu sosialisasi. Tiang juga ada data-data kok seperti itu. Katanya dari kemarin hasil rapat itu ada indikasi dugaan bahwa banyak data-data yang tidak sesuai dengan gini Pak. Ada Pak. Tidak sesuai dengan yang diajukan oleh masyarakat yang mengajukan seperti sila tidak sesuai gitu Pak. Nah, benar itu kembali juga si pemohon. Karena si pemohon itu kan warga yang menempati tanah tersebut dari turun temurun, dan itu yang dibenarkan oleh klien dusun, dan juga ada penyanding di sebelah utara, timur, barat, dan selatan kan itu. Terus yang kedua ada takmir masjid juga yang membenarkan. Dia selaku perbekal hanya mengetahui permohonan berkas dari warga Kauman, dari Banjarsari dan lain sebagainya. Itu sesuai dengan SOP aja Pak ya. Sesuai dengan SOP, dia hanya mengetahui. Terus itu yang kaget juga, kok bisa dia digugat ya itu. Tapi tetap nanti dia akan sampaikan kepada mungkin di pengadilan negeri Singaraja, akan dia sampaikan apa yang menjadi tugas dia selaku perbekal dan juga pelayan masyarakat. Ini terakhir Pak Mekal, dengan adanya Pak laporan dari klan desa adat yang dibentengi oleh satu sisi ya pengacara Bali Metangi ya Pak ya, di satu sisi ya perdata di Pengadilan Negeri Singaraja, dan secara pidana dilaporkan oleh persekutuan lain. Apa langkah yang Pak Mekal lakukan ini Pak? Terkait dengan pelaporan beliau Pak Jero Desa, kebetulan beliau juga keluarga yang juga ikut, dan juga pada tim kuasa hukumnya mungkin Bali Metangi ya. Bali ya, itu ya. Yang sih nggak masalah seperti itu, karena mungkin dari Taksu Bali itu kan hanya mendengar sepihak kan, itu belum juga dia belum mempertanyakan ke tiang apa sih kronologinya seperti itu. Tapi ya nanti kita akan sampaikan juga pada saat di pengadilan nanti, di persidangan nanti, apa sih bagaimana kronologi awal itu bisa sampai data yuridis sudah muncul seperti itu. Jadi terkait dengan itu, tiang juga nanti akan ya ada yang mendampingi dari teman-teman, tim juga kuasa hukum nanti ada kok. Yang jelas terkait dengan proses PTSL ini, tiang perbekal penghasilan dan atas nama pemerintah desa dan juga pihak BPN tidak ada kerjasama apapun. Tiang hanya menjalankan dan membantu program pemerintah agar berjalan sesuai dengan aturan. Itu saja sih dari tiang. Terima kasih Pak Mekal ya.